Halo teman-teman semua, salam satu hobi. Pada video kali ini saya berencana akan menguras lele ukuran 10-12 sebanyak kurang lebih 375 ekor. Ini sisanya teman-teman ya, dari 800 ekor karena sudah laku terjual. Nah, ini ingin saya kuras, jadi teman-teman bisa melihat bagaimana cara memelihara lele dengan sistem BMW, baik dari pengurasan, perawatan, pemeliharaan. Simak videonya ya teman-teman ya, sampai akhir. Dan jangan lupa untuk tetap stay tune di channel Baba Farm. Come on. Ini teman-teman, perlu teman-teman ketahui, ini ciri sudah airnya tidak bagus tuh, dan kita harus kuras. Ini kurang lebih sudah ada 5 harian teman-teman, baru kita kuras tuh. Kalau bibit lelenya memang ini bibit lele unggul, jadi dia itu tetap bergerak lincah walaupun airnya sudah tidak bagus, tapi itu harus kita kuras teman-teman, untuk menjaga, untuk pencegahan jangan sampai bibit lele kita terkena jamur atau bakteri. Nah, ini ciri-cirinya air yang harus kita kuras teman-teman. Jadi teman-teman harus menemukan feelingnya dahulu. Makanya untuk setiap member baru saya mengharuskan ganti air atau kuras setiap pagi minimal 1 kali. Jadi lama-lama teman-teman dapat feelingnya, dapat karakteristik lelenya yang teman-teman pelihara. Oh, kapan harus dikuras, begitu teman-teman. Nah, tapi untuk yang baru harus kuras dulu setiap pagi sampai menemukan betul-betul ciri-ciri kalau kita harus kuras. Ya minimal sampai panen satu panenan lah ya teman-teman, baru bisa mengerti. Biasanya kalau lele yang kurang bagus itu kalau air begini dia akan berenang di atas dan mengambang, berdiri. Nah, seperti itu. Itu juga ciri-ciri harus kuras. Oke teman-teman, langsung aja kita kuras lele ini. Kita buang pembuangannya ya. Nah, lihat airnya udah kotor dan ada bau-bau yang kurang sedap. Oke, kita tunggu ya teman-teman ya. Nah, lihat air kalau sudah begini tidak bagus teman-teman. Kita tunggu airnya sampai benar-benar bersih.
Ini ukuran lele teman-teman nih. Ini lelenya ukurannya tuh ya, 12. Nah ini ukurannya nih. Seperti biasa, nyalakan air, pantulkan ke ember. Nah, seperti itu ya teman-teman ya, setiap menguras harus seperti ini karena bibit lelenya juga masih belum ukuran sangkal atau LBG, jadi tetap air harus dipantulkan, tidak boleh seperti ini tuh, langsung dulu, tidak boleh ya, itu nanti lelenya stres. Kita tutup dulu ya teman-teman ya pembuangannya. Nah, lihat tuh, nah ini kotorannya nih teman-teman nih, tuh kotoran plus yang plus bakteri nih teman-teman nih. Tuh. Sisa pakan alaminya sudah habis, nah ini tinggal kotorannya. Tuh. Ini ukuran 10-12, teman bisa lihat nanti bibitnya kalau sudah kita kuras bisa lihat. Nah kebetulan untuk hari ini jadwal pemberian obat Super BMW juga khusus ember ini, jadi obat Super BMW saya berikan 1 minggu 2 kali. Nah untuk ember ini jadwal pemberiannya hari ini, nanti teman-teman bisa melihat. Oke, untuk takarannya pemberiannya obat Super BMW dan booster BMW. Oke, ikuti terus ya teman-teman videonya ya. Nah, air kalau sudah segini mendekati ya kurang lebih 25 cm baru kita buang lagi. Untuk memastikan kalau bakterinya itu sudah terbuang juga dan sisa-sisa pakan alami sudah terbuang, jadi kita membuat bakteri baru. Nah tuh teman-teman, sisa pakan alaminya tuh yang panjang begitu tuh. Nah itu kotoran lele nanti akan dihisap ke dalam filter. Sisa pakan lele yang tidak habis juga dihisap lalu diurai oleh bakteri. Nah jadinya seperti itu, teman-teman bisa lihat. Nah ini pakan alami sebenarnya karena sudah kebanyakan dan populasi lelenya juga nggak seimbang, berarti saya kurangi tuh. Karena ini dari 800 ekor sudah hampir 500-an lah sudah terjual, karena ada yang minta bibit ukuran 10-12 waktu itu ya, jadi saya jual. Nah seperti itu teman-teman, jadi kita main lele ini segmen marketnya banyak. Kalau ada permintaan bibit teman-teman ada, kenapa enggak kita lepas. Tapi kalau teman-teman mau sampai besar, sampai konsumsi dulu ya tidak apa-apa. Intinya untuk jual
produk lelenya itu mudah sekali teman-teman. Itu dia. Saya juga tidak pernah kesulitan dan tidak pernah lama. Itu saya mijah terus. Itu dia. Mengembangbiakan, mengawinkan lele terus agar saya punya stok bibit. Ya. Tuh. Sisanya teman-teman. Nah, kalau sudah baru kita tutup lagi. Produk lagi ya teman-teman ya. Nah, kita buang. Tuh dia tuh teman-teman tuh. Oke. Saya saring begini apa? Agar teman-teman bisa ngelihat. Itu dia. Agar teman-teman juga bisa tahu. Nah, ini lelenya nih. Teman-teman nih. Tuh. Bisa lihat tuh lelenya. Ini awalnya semua sama saya dari 23. Ini udah kurang lebih hampir 2 bulan. Tuh. Saya ambil ya teman-teman ya, biar bisa ngelihat. Sehat tuh lele teman-teman. Tidak ada bibit lele saya yang nggak sehat. Alhamdulillah sehat semua. Teman-teman lihat tuh. Gesit teman-teman lelenya. Susah diambil nih. Saya ambil pakai ini aja. Lalu saya bersihin dulu bekasnya ini, biar kita nggak resiko ya teman-teman ya. Saya bersihin dulu. Nah, saya ambil teman-teman biar bisa lihat lelenya ya. Lele kita nggak apa-apa teman-teman, kalau kita obok-obok kita ambil begini nggak apa-apa. Lihat, sehat teman-teman, warna hitam berkilau. Tuh, ini ciri-ciri lele sehat teman-teman ya. Sehat ya teman-teman ya, kan lelenya tidak ada yang sakit atau terkena atau luka. Tuh, sehat semua. Tuh, teman-teman bisa lihat. Nah teman-teman, kalau yang masih baru bisa coba dari ukuran segini, itu akan lebih aman. Tuh, dan panennya cepet ini, paling sekitar 1 bulan sudah bisa panen nanti dari ukuran segini ya. Asal memang perawatannya menggunakan sistem BNW dan bibit lelenya pun bibit yang berkualitas. Lalu air juga pengaruh teman-teman. Ikan kan hidupnya di air, jadi airnya itu harus kita treatment dulu. Makanya kita menggunakan booster BNW biar pH-nya stabil, asamnya juga tidak naik turun, dan zat besinya juga tidak terlalu tinggi, jadi ikan sehat teman-teman. Oke. Tuh teman-teman, ikannya sehat. Kita isi, airnya tidak perlu penuh teman-teman. Untuk ketinggian air itu kita melihat dari ukuran bibit dan populasi ikan lele. Jadi tidak harus penuh sampai atas. Tuh, nanti teman-teman bisa lihat. Kita lagi mengisi dulu. Setelah air sudah terisi dengan ketinggian yang kita inginkan, baru kita beri obat dan kita beri booster BNW. Itu setiap kuras harus begitu ya teman-teman ya. Nah, ini untuk obat sendiri saya berikan seminggu 2 kali. Kebetulan hari ini untuk lele yang 10-12 ember ini
jadwalnya hari ini. Jadi teman-teman nanti bisa lihat pemberian obat saya dan booster BMW. Makanya jangan skip-skip video ini supaya teman-teman bisa tahu lebih detail cara pemeliharaan ikan lele sistem BMW. Nah, untuk ukuran sendiri seragam teman-teman, karena saya rajin sortir sesuai dengan SOP. Setiap 20 hari sekali kita harus sortir, pilih lele yang besar, yang sedang, dan yang kecil. Sortir itu gunanya untuk keseragaman ikan, dan ikan juga cepat besar perkembangannya. Jadi ikan yang kecil juga cepat tumbuh, karena kalau nggak disortir ikan yang kecil tidak kebagian makan, karena ikan besar kan makannya selalu banyak tuh, jadi yang kecil nggak kebagian takutnya. Makanya ada sortir teman-teman ya. Tuh kelihatan teman-teman lelenya, teman-teman bisa lihat kan. Ikannya sehat semua teman-teman. Dan kalau lagi kuras begini diperhatiin teman-teman, ada ikan sakit atau enggak, ada ikan luka atau enggak. Kalau ada langsung saja diambil dan diisolasi. Tuh, kalau masih bisa ketolong, insya Allah bisa sembuh. Cara mengobati ikan sudah ada di video channel Baba Farm, teman-teman tinggal cari. Ambil aja wadah kosong, lalu masukkan aja ke situ, dan tidak usah diberi makan ya teman-teman kalau ikannya masih sakit atau luka, sampai dia sembuh. Ini lele 10-12 ya teman-teman ya. Sehat teman-teman ikannya, alhamdulillah. Jika ada yang masih kurang jelas, teman-teman bisa komen di kolom komentar, saya pasti akan jawab. Jika ingin memulai budidaya lele sistem BMW seperti ini, teman-teman bisa langsung saja WA. Nomor sudah saya cantumkan di kolom deskripsi pada video ini. Letaknya di bawah video ini ada kolom deskripsi, di situ sudah ada nomor WA saya. Teman-teman kalau akan mulai usaha budidaya lele menggunakan sistem BMW bisa langsung hubungi saya. Untuk nutrisi pun kita juga sudah ada di marketplace, di Shopee dan Tokopedia. Teman-teman yang mau COD bisa lewat Shopee atau Tokopedia. Kalau langsung ke saya nggak bisa COD ya teman-teman. Nah bedanya, kalau teman-teman lewat Shopee atau lewat Tokopedia, harga nutrisinya lebih mahal karena kita ada potongan penjualan. Kalau langsung ke saya lebih murah. Dan teman-teman juga kita kan bagi teman-teman yang sudah bisa nih ya, member BMW yang sudah bisa, kita juga sarankan untuk mengajari teman-teman yang lainnya dengan menyediakan nutrisi. Jadi mereka juga bisa jual juga nutrisinya, ambilnya ke saya. Tuh, asalkan sudah benar-benar bisa. Syaratnya untuk menjadi agen nutrisi BMW itu benar-benar harus bisa dalam tahap pembesaran dahulu, minimal 2 kali panen. Kalau sudah saya lihat bisa, baru boleh memasarkan produk nutrisi BMW. Oke teman-teman, nih sebentar lagi airnya juga saya matikan ya. Tuh ikannya sehat teman-teman, nggak ada yang luka. Saya cek berenang lincah semua, tidak ada yang luka, sehat semua. Sehat ya teman-teman ya. Nah untuk ketinggian air cukup segini aja teman-teman. Tuh ini kurang lebih 40 lah, 40 sentian tuh ketinggian air. Seperti ini. Kita kasih boosternya teman-teman.
Nih boosternya. Nah, untuk takaran booster itu melihat ukuran lele dan populasi lele. Tuh. Jadi kalau kesedikitan juga nggak bagus, kebanyakan tambah bagus. Kalau kurang tidak bagus ya teman-teman, tapi kalau banyak lebih bagus. Nah, nih kita sebar aja begini teman-teman. Ini untuk treatment air dan sebagai nutrisi lele teman-teman. Dan di dalam booster ini terdapat bakteri starter. Tuh, itu tadi boosternya. Nah, sekarang obatnya teman-teman. Tuh, obat juga mengikuti. Nah, ini obatnya teman-teman tuh. Oke, pencegahan jadi tidak terlalu banyak. Nah, seperti itu teman-teman. Airnya menjadi hitam tapi sehat. Nah, ini bakterinya mulai berkembang biak lagi teman-teman. Oke teman-teman, cukup di sini dulu video cara menguras lele ukuran 10-12. Tetap ikuti terus channel Baba Farm. Tekan tombol like dan tanda jempol, juga subscribe-nya. Terima kasih, sampai jumpa, salam satu hobi.